ya Jalanin gameplaynya ya. kayak bayangkan di awal game yang kita tahu sendiri Lukas yang ekspektasi awal kita kayak pasti gitu dapat turtle gampang banget buat nge-zone out, nggak dapat apa-apa. Valentina ngedina itu semua, jadi nggak dapat apa-apa. Tadi sempat diselamatin ya. Aduh. Tapi udah kita harus reset ya kan. Lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu, harus kita menuju ke masa yang sekarang. Present. Kita harus present ya. Persen. Iya, masa kini. Present. Bisa kehadiran nggak sih? Present. Salah penyebutan. Ya, itu dia. Nanti Bang Moji persen. Ya kan maksudnya Bahasa Bang Moji ya. pas masa lalu, Oh iya, pas. future, masa depan, sekarang. Present. Iya. Ya, oke. Lukas tapi Lukas. sekarang udah di ban. Udah. Tidak ada Lukas hari ini ya. Dan tidak terkuat. Joy untuk Fabian. Setuju banget, respect. Karena ini bisa terlihat dari tadi game di mana kondisi dari Joy yang terbuka untuk Rine ya. Sempet gak kalian tadi lihat itu? Iya, Joy yang semenyebalkan itu dan sangat wajar ya kalau saat ini memang Joy harus ditutup. Dan menurut kemungkinan bahwa memang nantinya Fabian bisa memainkan metode split farmingnya dia di atas menit yang kelima. Ketika nantinya 4 pemain Liquid akan berusaha untuk menyatu dalam satu area ini dan membiarkan Joy-nya farming sendirian. Kayaknya kalau masalah Joy ya, tapi sekarang untuk gold laner, meskipun Granger sendiri sebenarnya terbuka, Herald yang bakal menjadi prioritas dari Navi. Dan kalau tim Liquid ID mau ambil Granger sekarang, kayaknya harus sekarang sih, karena abis ini bakal di-ban. Kalau aku merasa Granger emang wajib banget untuk di-pick dibandingkan dengan Moskov ya, karena kalau Moskov jatuhnya nambahin satu win condition baru dan itu arah split push. Iya. Kita kan ada Badang, berarti kita akan melihat Badang arah kembali untuk kedua kalinya dengan draft yang sebenarnya cukup ada sedikit pembeda ya. Iya. Cukup berbeda, Suyo di tangan Fabian juga ini udah cover pick lah bisa dibilang. Udah berapa kali ya kita ngeliat Suyo ke seorang Fabian, jadi nggak perlu dilakukan lagi. Tapi untuk Navi, jalur seperti apa nih yang akan mereka bawakan? Alpha, Atau mereka mau coba bawa Hanzo juga? Cici dulu ternyata. Nanti dulu ya. Kalau aku nangkepnya Cici berarti dia bakal expect hero kayak Hylos tadi bakal diambil lagi sama Widdy. Jadi dia masih bakal ngebonyokin Widdy-nya terlebih dahulu. Kars bakal meninggalkan laningnya ketika mungkin sudah mendapatkan item yang cukup kayak War Axe. Yep. Nanti dia bakal deliver damage agar ada satu member dari Liquid yang ke-delete sebelum team fight. Iya, dan ini sejauh ini sih works banget ya untuk penggunaan Cici. Karena ya sisi permainannya bisa di-kikis, escape-nya bisa dihalangin juga. Dan ngelihat ke arah banning yang bakal dilakukan lagi oleh tim Navi. Ada beberapa opsi nih, Midnight dan juga Romer. Tapi kalau ngomongin hit, gak jauh-jauh dari Luoyi, atau mungkin nanti Gift juga bisa dipertimbangkan. Aku kayaknya lebih melihat bahwa Farsha lebih mengancam di sini. Farsha? Iya. Karena rotasi Farsha bakal sedikit menguntungkan bagi Granger nantinya ketika di level yang keempat. Oh, Dan akan merepotkan bagi Harit nantinya. wah, tapi sayangnya Hanzo nggak bisa kita lihat ya di game ini. Ya kan? Apalagi udah di-ban Hanzo-nya. Berarti bakal jadi sinyal nih kalau seandainya bisa saja Farsha-nya bakal di tangan dari YSKL. Biar aman ya sisi backline-nya juga. Biar aman. Karena kemarin kita udah lihat nih, Farsha itu sangat tidak aman kalau dikejar-kejar sama Hanzo. Iya. Tapi Hanzo. Ini ngeri juga ya. Untuk mereka bisa menyiapkan kondisi dari 3 power pick dari Liquid. Ini berani banget loh mereka melepas ini. Apakah mereka bisa mengatasinya dengan jungler yang hampir semuanya sudah dihabisin? Ya, sisa Alpha paling ya. Alpha, aku lebih setuju Alpha. Alpha bakal kuat banget untuk bisa menahan semua deal damage-nya dan dengan memiliki true damage kayak Badang gini juga harusnya bisa tembus karena Badang sekarang untuk setelan emblemnya bakal lebih fokus ke emblem support. Yep. Dan tim Liquid ID, tapi kali ini seperti apa yang bakal dibawa sama Widdy nih? Masih ingin membawa Hylos kah? Kayak dikasih nggak sih Hylos-nya? Iya, Kayak kayak diambil. yakin ya. Gue punya Cici soalnya. Tapi jangan nggak sih? Atau bawa support? Jangan Hylos nggak sih? Kayaknya mending Khalid nggak sih yang bisa nguasain river gitu? Gua ya jujur aja. Ini kalau misalnya Matilda nggak di-ban ya, Matilda sih enak banget. Masalahnya nggak mungkin kalau ada Widdy juga. Karena Khalid dan Farsha kan sangat-sangat bisa dibaca kok Nevin. Iya, udah prediksinya Prof KB semua ini. Dan sekarang junglernya kalau gua sih Cuma Alpha. Gua Alpha, kenapa Cuma Alpha? Alpha.
pertama kalau kita Khalidnya coba untuk engage, dia masih bisa bunuh Khalid dengan cepat. Iya, dan kalaupun mau assassin kayaknya option assassinnya nggak banyak nggak sih di sini? Siapa, Bin? Udah habis. Nah, masalahnya mau link Enggak. berat. Sulit loh. Susah banget. Early game pressure ini mereka tabrak semua isinya. Ya kalau mau ganker Harley, tapi 2 magic. Butuh Nah. physical dia. Gua alpha sih. Ya harus alpha bahkan. Terus juga alpha itu bisa ngebuat quick sun gun itu di cancel. Iya. Apalagi true damage jangan lupa loh. Badan kali udah pasti bakal bonyok di early game. Dari ya, jawaban dari Navi untuk melengkapi ya. Match point mereka Marsis ternyata. Wow, tanpa diduga-duga ternyata. Efek sisi power tambahan yang dicari ya, bukan alpha. Berarti mau kau serang Well. Kalau serang. Ya kita tahu lah, Mortal Coil ini kan agak sedikit mengganggu Sand Guard ya. Betul. Dan kalau kita ngomongin soal Martis, yang penting selama dia tidak menggunakan Mortal Coil keempatnya, harusnya aman. Tapi kalau Aether terlalu terburu-buru untuk menggunakan Mortal Coil keempatnya, itu harusnya dia bakal dengan ancaman. Karena Suyo, dia cuma punya cooldown 7 detik, jadi itu bakal dimaksimalkan. Oke. Apakah akan ada game yang ketiga atau keajaiban kembali untuk penutup minggu kali ini di tangan dari Navi? Mari kita saksikan bersama-sama pembuktian di game yang kedua. April Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Pembuktian lagi untuk Navi, tinggal 1 poin saja yang mereka butuhkan. Tapi kita bakal melihat terlebih dahulu early game seperti apa yang bisa diberikan nih oleh Pavian terutama. Karena bisa dibilang dia menembus kesalahannya di game sebelumnya yang nggak terlalu works dengan Lucas Jungler. Ya, dan untuk Cavalarius masih harus semangat dan pegang kepala dulu ya. Iya, Dan untuk pusing dulu. navigation juga sabar, nggak boleh terburu-buru. Karena masih panjang. Tenang. Masih panjang, ini baru game yang kedua yang baru dimulai. Iya. Belum bisa terlihat apapun dari sini. Masih bisa game 3. Oke, betul sekali Devi. Dan ngelihat inisiasi di awal, mungkin bakal nunggu Khalid sih. Khalid tangan Widi ya, yang terasa sangat agresif tadinya. Pertama masuk ke arah circle yang pertama. Gila cancellation terhadap ini agak cukup banyak di sini Profesor ya. Banyak banget ini. Apalagi dengan modal dari Hanafi ya, dia pakai unbreakable aja udah kenal. Pasti bakal langsung stop di sana. Dan Favian level 4. Pasti bakal ketemu di area sungai sih, dan dengan adanya Inter, apalagi ada efek decimate. Jangan lupa nih, kalau tiap ID nggak boleh ada yang sekarat sedikit pun, karena nanti akan dikejar-kejar oleh Martis. Oh iya, langsung diudak-udak, diejam-ejam, langsung bisa bahaya. Tapi kalau ngomongin ke arah sisi clear minion, ya mungkin dari tim Liquid ID agak cukup cepat nantinya. Ya, dia bakal cukup cepat dengan kehadiran Parknya juga. Nggak cuma clear minion ya, tapi untuk rotasi pun ini sedikit diunggulkan juga dengan adanya wings by wings yang bisa dimainkan oleh Haskill sendiri. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi memulai setup. Dan ya ini yang dilakukan juga oleh seorang Aran. Gimana caranya ngebuat Kars gak bisa terlalu ikut andil di area setup tertentu. Ya betul sekali, karena dari tadi memang aku udah bilang sama Nevin dan juga Profesor KB kalau Kars ini sangat punya andil besar atas keberhasilan si P tadi. Besar banget andilnya. Justru bahkan berkat itu si P dapat poin kill yang cukup banyak tanpa disenggol sama sekali loh. Setuju. Ini belakang jadi bebas ya. Dan sekarang setup nih yang akan sangat penting. 4 lawan 4. Kita melihat di area objektif circle. Oke, target utama dengan area Exhaust ke depan sana dengan Open Blade dan ternyata Aran kembali berhasil mendapatkan tunnel. Meanwhile, Force Blow ke depan sana. Belum poin kill yang ada GSL. Flicker for defensive. Karena belakang masih ada Hamta dan seorang dan nampaknya Harvey. Wow. Harus menukar belakang. Tidak bisa terlalu masuk lebih dalam lagi. Dan walaupun ditukar dengan tunnel, balik dengan 2 poin kill itu masih oke banget. Jungle-nya yang hilang. Hampir ya. Checking bash hilangan oleh seorang Win. Tapi balik lagi Navi. Ini udah wow keberapa aku ya hari ini untuk ngelihat gameplay Navi. Yang luar biasa. 2 pemain termasuk Pavian lagi. Itu udah langsung ngebuat rotasi jungler dari tim Liquid ID akan sedikit terhambat. Meskipun secara leveling Pavian sekarang masih di atas dari Aether sendiri. Wah, tapi 2 poin kill ini bakal jadi modal yang bagus banget buat Navi melanjutkan fight selanjutnya sih. Karena di setup Invader Turtle 2 bakal jauh lebih diuntungkan dan si si V, V. lihat, Widih akan coba dipaksa untuk Sakaratul Maut belum zaman Force harus keluar, tapi itu perlawanan yang luar biasa. Dan kita pun juga nggak akan melihat ada objektif yang perebutan cukup masif kali ini. Masih lama, masih 60 detik kan.
Jadi nggak masalah zaman Force keluar, asal top lane-nya dijaga dengan baik nih. Iya, itu kuncinya sih sebenarnya. Gold lane ya. Karena mau gimana pun damage yang akan dihasilkan dari para gold laner ini yang paling diperlukan ketika team fight besar akan terjadi. Ya, meskipun tim fightnya masih nanti, tapi ini bakal jadi tabungan mereka di awal juga. Dan rotasi dari kedua belah rover lah yang bakal jadi tanggung jawab yang cukup besar. Gimana caranya Win bisa nge-cover atau nge-initiate. Dan itu berlaku juga untuk seorang Hanabi. Kalau dari item Thunderbolt ya, langsung item pertama tanpa sepatu untuk Aram. Karena dia tahu dia bakal main around area river aja. Dia bakal menabung stack dari Thunderbolt. Sehingga nanti dia memiliki hybrid defense dengan modal dari item tersebut. Next, harus lagi dan lagi harus didapatkan oleh Fabian. Oh no. Mereka lihat sekarang Winnie. Bakal Winnie Sestromnya full defensif. Sekarang dikeluarkan terus sama Winnie. Informasi didapatkan untuk tidak ada flicker yang keluar juga. Kalau itu ada flicker yang keluar juga, wah mereka akan lebih berani untuk bisa dapetin Winnie. Meskipun tetap sedikit disayangkan ya, ketika satu ultimate yang cukup mahal digunakan, benar. Benar strike dikeluarkan. Target utama mereka Hanabi. Coba untuk distraksi tapi pada kali dia serang arah. Langsung ditangkap satu Modesime. It's a point. Ramos sudah bahkan flicker mau gak mau. Karena kita udah melihat adanya Aether yang terlalu membabi buta dari bang sana. Aram berhasil ditabrak. Aram tumbang untuk kedua kalinya. Ini secara tidak langsung kita melihat adanya badan dari Aram yang tidak terlalu maksimal. Berbeda dengan game sebelumnya. Iya, kayak nggak bisa bergerak terlalu bebas, belum terlalu tebal juga untuk bisa nerima semua damage yang diberikan oleh Navi. Dan lagi-lagi secara eliminasi Navi memang masih di atas, tapi secara objektif dengan 2 turtle, tim Liquid ID bisa menutup kerugian secara ekonominya. Dan jangan lupa kalau untuk tim fight panjang ini ada Martis. Ya. Kalau urusan Dead Sonata masih bisa aku badanin deh. Tapi kalau urusan ulti Martis, wah itu masing-masing harusnya. Masalahnya, KB, ini Mortal Coil-nya tadi yang selalu berhasil nyelamatin sosok dari Aram loh. Iya itu dia. Mortal Coil itu selalu bagus banget kalau bisa aku lihat. Kalau Lebih waktu. tepat, iya betul. Jadi itu yang membuat Aram kayak jadi miss position juga kan. Ya ketika dia udah menggunakan salah satu skillsnya dan mungkin dia nggak ready dengan flicker untuk mundur ke belakang, dia malah bakal jadi malapetakannya sendiri buat Aram. Jadi menurutku follow up-nya harus barengan sih, nggak boleh Aram maju sendirian, harus bareng sama Widi dan Navi. Dengan keuntungan 3 poin kill kali ini mereka akan mencoba untuk menggali lebih banyak gold lagi dari TLID. Ya, mencari gold pastinya di arah gold lane ya, karena yang Rashiki yang dari tadi juga belum bisa ikut karena team fight. Ini bakal jadi satu makanan yang mahal. Navi harus bisa memperkuat laning mereka dengan kehilangan tertawa dari keras. Oh yes, kill! Kali ini terlalu bersemangat berada pun kill atas Scarf. Cuma dengan flicker yang sudah dikeluarkan, ini menjadi pertimbangan cukup penting ketika ada team fight di arah Turtle, Nevin. Wah, ini harus ada trade sih dari Navi, karena kalau enggak mereka bakal menerima kerugian yang lumayan keras. Dan trade itu mungkin bisa terjadi di area top lane atau mungkin bisa di hold. Ini bahaya nih, Turtle akan segera terbuka. Dan kalau misalnya mereka babak belur, ini bakal jadi kerugian juga buat Navi sebenarnya. Fabian untung banget dapetin purple buff secara gratis, retry-nya pun masih ready sesaat lagi. Masih ready dan available, ready to mingle. Membuat permainan dari tim Navi. Kali ini mereka berhasil dimakankan. Satu poin kill, hampir dimakan tapi Sive membuat LCK masuk lebih dalam. Itu karena dengan arah Navi kayaknya bukan sebuah masalah karena gold lane dari tim Navi masih bertahan dulu. Kali ini Eta akankah dia akan menunjukkan kembali kualitas redistribution yang dia keluarkan 2 kali secara berturut-turut di game yang pertama. Oke, Turtle masih aman untuk sejauh ini. 4 menghadapi 3 pemain yang terlihat. Oh, gagal. Solver masih berada di ujung tanduk dari tim Liquid. Dengan perfect turtle dari Suyo, harusnya mereka di on the train 2.300 gold differ. Ini dia ya, tim Liquid ID dengan objektif yang berhasil mereka secure dan akan mempermudah mereka untuk team fight selanjutnya. Tapi Navi, kalah terus nih dari segi objektif. Bahkan kalau kita lihat dari item ya, Aether sudah mendapatkan 4 ups. Jadi untuk next fight-nya harus lebih berhati-hati karena recover HP-nya akan mengerikan dan last hit-nya. Karena dengan emblem killing spree, Aether akan sangat terbantu sekali. Nah, Heran Shiki sudah mulai berasa nih dari segi damage-nya. Dia udah punya Malign Mirror juga. Dia otomatis setiap Dead Sonata yang diberikan akan memberikan penetration tambahan. Dan itu akan merugikan bagi Navi yang mungkin masih belum terlalu kokoh untuk lini depannya. Oke. Penetration telah dikeluarkan, terusaknya masih diberikan dari seorang CV. Apakah karya for Navi? Tapi lebih dekat dari YSGL terangkat satu poin kill ada dapatkan dari YSGL. Dia memaksa menukar dengan adanya sosok dari seorang CV, tapi terlalu jauh. Jaraknya tak bisa ditempuh dengan kehilangan YSGL tanpa adanya flicker tadi.
Tadi belum ada flicker, kalau ada pasti Skill belum menyelamatkan dirinya. Oh itu mahal sih, dapetin langsung ke arah mid laner dan gak ada trace yang bisa lakukan oleh tim Liquid ID. Wah, tengahnya. Pukulan gold udah mulai bisa sedikit diredam, tapi untuk dapetin auto turret ini masih bisa dijaga dengan baik oleh pemain dari tim Liquid ID. Ya, tapi seperti biasa Nevin, kita lihat dari segi goldnya, perfect turtle dari TLID. Ya, Hanya dapetin 1.700 gold lead. Itu nggak worth it. Ini menandakan bahwa Navi bisa kapanpun membalikkan situasi dengan hanya satu team fight. ya. Sebetulnya mereka udah dapetin auto turret lagi di bagian bottom lane dan ini ada potensial team fight dadakan juga yang bisa dibuka sebenarnya ada Kaca ataupun dengan adanya Khalid yang sama-sama menjadi inisiator. Aran udah mulai harus ubah sih target dia, nggak usah Martis lagi. Karena menurut gua CV juga menjadi worth it sih kalau misalnya dia makan. Atau jangan kan X-Magic kayaknya. Ya, S-Magic juga oke. Ya, minimal di zoning kan. Wah, tembakan dari Iron Siki ini udah mulai harus diperhatikan sama sosok Hanafi sih. Lumayan ya. Hanafi, iya dia harus langsung pakai antisipasi pergerakan damage yang meredam. Tapi jangan lupa, Iron City juga masih belum punya tabungan untuk stack dari Skyders-nya. Belum ada efek dari Lethality. Sehingga akan sangat sulit bagi Iron Shiki menumbangkan even Hanafi sekalipun dari lini depan. Ini bakal jadi tim fight yang potensial sih untuk Iron Shiki dapetin stack tersebut. Apalagi ya dari Navi mereka udah mulai bersiap-siap juga. Mungkin bisa dari CV atau Navi. Atau begini kan? Jarang ya toilet armor yang masih digunain ya profesornya. Ya, mungkin item ketiga sih nanti. Karena padahal tuh item impactful banget untuk melawan. Banget untuk ketemu sama burst damage yang kayak Granger atau Harvey. Betul sekali. Itu harus digunakan, tapi lihat CV di depan sana. Membuat Yesiel mundur ke arah belakang. Dengan flicker yang belum dikeluarkan menandakan tim Navi mereka harus ketar-ketir. Masih tidak boleh cukup tenang. Karena sekarang aja nggak cukup untuk Yesiel. Selama penetratornya masih ada, selama flickernya masih ada, itu masih belum aman tandanya. Iya, banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya oleh kedua belah tim. Tapi tim Liquid ID Fabian bakal coba untuk tarik sedikit low-nya. Reset sudah untuk saat ini. Dan Navi Wih, serang berpasangan usaha mereka masih mendapatkan 4 kill. Dengan satu dari 2 Blazers berhasil mendapatkan monster mereka. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang. Ternyata bisa for defensive. CV, targetnya masih kurang maksimal. Mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban. Dan Purify carry dari CV. Menyelamatkan dirinya atas tembakan dari Sir Iron Shiki. itu dia yang kita nantikan. Widih, satu Resistance Storm yang on point. Dapetin 2 pemain. Karl dan Hanabi harus tumbang. Bahkan mereka juga bisa belajar ke Lord-nya. Ini yang akan jadi free lord yang sangat menguntungkan bagi TLID. Akhirnya mereka udah mulai bergerak nih keluar dari zona 2000 gold lead. Sekarang mereka pegang 3000 gold dan akan terus bertambah dengan adanya keuntungan dari Outer dan Inner Turret. Bahkan diusir sama Yeskiel. Gila, Yeskiel ya. Kalau gua dari Navi, gua akan buat dari Kars yang akan masuk-masuk ke dalam. Kenapa? Supaya ketika ada terbuka vision untuk seorang Yeskiel, gua makan pakai Avatar Guardian. Oh, langsung ngincer ya. Ya, aku bilang minimal kalaupun dia flicker, tapi tutup Feather Strike-nya. Ya, karena Mereka juga udah oke. tapi ngerepotin ya, tetap jaraknya begitu jauh dari Feather Strike. Nah, Dan damage burst yang begitu tinggi, apalagi dengan item seperti Glowing One ya, yang didapatkan juga dari Yeskiel. Itu bakal ngebuat shield dari CV juga nggak bakal maksimal. Betul sekali. ya, cuma secara defensif sih sekarang buat Navi. Mereka pun masih punya defensive power yang besar. Kita udah beberapa kali melihat dengan aja iya, ini bakal lebih susah buat tim Liquid ID bisa masuk bagian dalam. Tapi passive turret mungkin bisa dipecahkan di bagian bottom lane dan mereka akan dorong juga area mid-nya. Tapi untuk team fight, ini bakal butuh waktu untuk Navi bisa mendapatkan poin eliminasi. Oke, terlihat ke arah Feather Strike dari Yeskiel yang terlalu sakit membuat terpasukan dari tim Navi. Dan kalau kita menyaksikan dari sosok Gatot Kaca, dia langsung ubah template dari defensif menuju dari defensif physical jadi ke arah magical langsung bro. Ya, karena emang sangat membutuhkan ya bagaimana mendinai damage dari Farsha. Dan kalau kita ngomongin soal Iron Shiki ya, dari tadi Iron Shiki targetnya juga nggak ke arah Hanafi. Jadi dia kayaknya bakal nge-skip untuk Granger-nya dan lebih berfokus sama lini belakang atau bahkan mungkin menuju kepada Fabian sebagai Suyo. Kan dari tadi kalau dilihat-lihat ya Iron Shiki cuma buat bukain map aja. Yang Iya. penting Yeskiel nggak kesentuh sama tubuh dari Navi. Itu dia. Kenapa aku bilang Avatar Guardian-nya harus on point, harus tepat. Oh, secara tidak langsung ya. Memang menutup karya Yeskiel, walaupun Yeskiel tumbang Nevin ya. Iya. Dia tuh masih punya power dari Iron Shiki. Tapi kalau magical damage-nya satu tercatat, setidaknya nggak ada burst atau spamming skill magical dari Yeskiel. Dark Scroll itu nggak ada. Ya. Dan jarak team fight-nya sih sebenarnya yang paling penting. TLID kalau kehilangan Yeskiel akan kesulitan sekali karena rata-rata hero mereka ya short range. Close combat. Close combat semua jadinya.
Bukan yang tipikal yang bagus banget untuk bisa teamfight dalam jarak yang dibilang cukup bagus atau luas. Jadi emang Yeskel satu-satunya yang harus dijaga banget ya untuk beberapa tim fight selanjutnya. Apalagi kita ngelihat Lord udah mulai hadir. Divine Glaive untuk X-Magic dan juga si Penetration akan lebih kerasa memang untuk Widdy, untuk Fabian atau bahkan untuk Aran nih yang tebel-tebel. Ya, tapi butuh waktu sih untuk bisa memberikan ruang bagi CV untuk mendeliver damage. Karena selama CV-nya dalam tekanan seperti ini, aku tidak merasa kalau misalkan Navi mampu untuk bisa memberikan damage sebanyak mungkin. Ya, tapi tekanan ini nggak salah karena CV. Karena memang tidak ada vision di depan sana aja. Dua. Iya, sekarang dua. Dan bakal lihat Navi, apakah dia for defensif. Bahkan nggak bisa dia keluarkan sama sekali. Terlalu riskan dan mereka harus lepaskan Lord kali ini. Ya udah nggak bisa lagi untuk kontes 4 lawan 5 pemain, terus tadi wave-nya juga nggak terlalu bagus. Oh, Ether! Untuk Marco Paul saja itu nggak worth it sih. Lihat di depan sana. Bahkan satu Tata dan Sonata itu bisa numbangin Ether kalau Sky Pisarnya nyala. Itu ada retribution juga ya tadi yang bisa dilakukan oleh Ether dan sekarang Lordnya jatuh kembali lagi ke tangan tim Liquid ID. Wah, ini dia keuntungan yang tidak berhenti ya. Bahkan tekanan yang diberikan hingga menciptakan 8.500 walking. Akhirnya TLID menunjukkan bagaimana kelas permainan mereka dengan memberikan tekanan yang begitu mematikan, even dengan single digit kill. Mereka kayak tidak memberikan banyak team fight, mereka tidak mengambil banyak segi objektif, tapi mereka benar-benar membiarkan Navi bermain di ruang sempitnya sehingga even ke jungle mereka udah pasti bakal ditumbangkan gitu loh. Dan bahkan sengaja Nevin, lihat deh, dari Khalidnya dia pakai Winter Touch, sengaja itu. Download lagi ya dengan Peter Isaac udah mulai diciptakan tuh dapat base turret ya dari top lane. Tapi nampaknya ada yang mulai terperangkap Fabian masih keributan. Dia masih bisa keluar dari lubang kematian untuk membuat korban dengan Navi mereka kehilangan hatinya. Para pasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk menyelesaikan game ini. Tapi mampu atau tidaknya, kita bakal lihat karena masih terlalu jauh Lord di area bottom lane. Wave ini masih hadir juga di area mid, ada base turret resmi hilang di area tengah. Oke, tapi lihat kasnya, nggak bisa nahan damage dengan respon RCK tidak tersentuh sama sekali. 3 point kill, dengan threshold yang mereka miliki ini ada cukup banyak sekitar 30 something. Membuat melepaskan tim Navi, ternyata dia cukup banyak. Teriakan abisnya di MPL yang udah mulai berkumpul dengan Ether. Masuk terlalu dalam, rating 1 on point. Dan apa terapkan dia gagal untuk mendapatkan siapapun karena masih ada Winter Touch. Fokus karena PC gak mampu terjadi dan Sipe mencoba untuk bersinar, gagal mendapatkan apapun, dan bahkan Sipe 2 point kill 40 detik, jangan anggap itu ente. Masih ada pertahanan yang bisa diberikan oleh Steve ataupun X-Magic dengan real manipulations ya. Tapi ini bukan hal yang baik untuk Navi. 3 base turret mereka ini udah rontok bro. Ya, tapi memperpanjang nafas untuk Navi. Wah. Ya kayak why not gitu loh. Kenapa mereka tidak mencoba untuk melakukan hal yang serupa seperti TLID? Kelihatan. Oh, hampir saja. Langsung menggunakan ferry untuk mundur ke arah belakang karena Yeskiel muncul tadi buntutnya. Ya kalau misalkan Yeskiel sampai ke pick off lagi ini bakal jadi ancaman dan 2 yang tumbang ditukarkan dengan 1. Aku merasa ini bakal menjadi pertukaran yang sangat menguntungkan bagi Navi. Tapi gimana caranya mereka bisa mengubah convert gold 10.000 ini menjadi kemenangan masih terlalu jauh menurutku. Butuh 2 kali comeback lagi baru Navi bisa menyamakan dari segi gold lead-nya. Ya karena benar-benar gak dikurangin ya untuk keunggulannya. Mereka hanya yang memperpanjang aja tanpa mengurangi beban apapun. Dan slow push yang diberikan oleh tim Liquid ID ini ngasih pressure yang besar banget. Dan kalau misalnya mereka secure lagi ke arah Lordnya, entah apa lagi yang bisa dilakukan oleh Navi untuk memperpanjang lagi. Cuma defense. Defense doang. Gak lebih dari itu harusnya. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Oh, lihat Widdy termakan kali ini. Tidak ada jalan untuk pulang ketika ada Lord muncul. Lihat dari bottom lane, mampukah kawanan dari Navi mencoba untuk memukul mundur perpasukan tim Liquid ID. Lord berhasil didapatkan, mencoba untuk ditutup, arah memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat dengan tidak adanya Widdy kali ini mereka gak punya frontliner. Meanwhile dari bottom lane, ini yang lane management mereka harus pikirkan juga, Profesor. Semuanya harus mundur terlebih dahulu sih dari Navi. Mereka nggak boleh keluar dari area sungai. Karena semuanya udah terbaca dan kali ini ada Aaron Ciki juga yang mengusir paksa pasukan dari Navi. Walaupun Navi harusnya masih bisa melakukan defense karena ini 4 lawan 5. Wah, Aran bisa loncat nih. Aran udah mulai ancang-ancang tuh. Semua mata akan ada di Aran. Walking damage setengah darah. Apakah Aran langsung dia loncat dengan flicker yang dimiliki? Karena mereka belum melihat damage-nya. Apa terapkan dia?
berhasil mendapatkan seorang SDL. Terbang di depan sana, tapi kalau ngecek, mereka kehilangan satu HP. Belum memang selesai, tapi jangan lupakan, tim fight selanjutnya akan ada 5 berbanding dengan 4. Ya, ini udah mulai menyusul juga pastinya dan Skill tinggal mencari posisi selanjutnya memberikan damage. Oke, fokus ke BSK boleh mau terjadi dengan realisasi dari turret mau saja apa yang terjadi. Gak ada RCT. Lihat di depan sana, mereka mundur dan double kill. Wih, datang untuk pulang, jatuh ke tangan yang begitu tepat. Zive yang begitu bebas juga kali di defensive kembali lagi terjadi dan Twilight Unblock. Itu dia jawaban dari burst damage yang bisa diberikan dari Farsia dan juga Granger. Hanabi akhirnya akan menerima damage yang lebih banyak, tapi memberikan damage reduction yang tinggi juga, dan Shive sudah mencapai power spike tertingginya di late game. Ya, Sudah lengkap dari segi item, udah punya Oracle juga, nggak bakal mudah untuk ditumbang. Violet Armor yang sudah saya sounding dengan Profesor KB itu item underrated yang sangat-sangat impactful. Item yang sangat-sangat penting sekali untuk bisa mengurangi damage yang diberikan, terutama ketika pemberian damage-nya berada di lebih dari angka tertentu. Mereka harus dapat sih. Mereka harus dapat minimal 1 turret gitu loh. Kalau ini nggak akan berguna. Laning management mereka udah cukup buruk dengan adanya 2 turret yang masih kokoh. Turret pertama. Wah, tapi aku merasa kayak dengan perbedaan 10.000 gold tadi kan. Aku kan bilang kalau misalkan Navi tetap bisa menciptakan comeback, tapi butuh 2 blunder. Itu baru Satu lagi deh. satu aja. Cap goldnya 4.000-an tuh. Udah langsung kejar. Udah langsung kejar dari 10.000 jadi 6.000. Terakhirnya punya Athena. Akhirnya Ether punya Athena. Tapi ini masih berat guys, tidak kali poin tim Liquid ID yang gak mau mundur ya. Mereka tetap kasih pressure aja. Karena kalau pressure-nya lepas, Navi bakal lebih leluasa dong untuk masuk ke area dari sungai. Iya, dia bisa pegang map controlnya, dan bahkan yang bagus banget dari tim Liquid adalah lihat laning management ya, sampai menit ke-20 hanya ada 1 turret aja di area bottom lane yang hilang. Itu laning management yang sangat bagus menurut saya. Jadi didukung juga dengan super minion ya yang udah mereka miliki. Jadi nggak perlu terlalu repot lah untuk manage wave ini ada dia 900 stack. Turun thresholdnya, Prof. Ya, 49 ya. Tapi Iya. Oh iya. shutdown. Iya, 60 something harus tadi. Iya, jadi kayak Aaron harus nabung lagi sih. Dipaksa. Ini udah ada Athena Shield Aran. Di sini akan coba masuk, tapi lihat di belakang sana Hanafi mencari keberadaan di mana YSKL berada. Buat para pasukan tim Navi, mereka harus mulai menyusun orang kembali strategi yang mereka miliki. Meanwhile, tim Liquid ID, mereka mencoba untuk melakukan sedikit distraction dengan namanya flanking gaming dari seorang Wedi. Dan Kasur punya immortality akan lebih kuat dan perkasa depan sana. Ether tidak punya hal tersebut. Itu yang harus dipertimbangkan, Profesor dan juga Nevin. Jadi semakin lama tarik ulurnya akan semakin menguntungkan buat tim Liquid ID karena tinggal tunggu aja wave minion di area atas. Ya semakin lama bakal semakin dekat ke arah base dari Navi. Ya, attack defense ya. Karena dari bagian top lane TLID diuntungkan banget dengan ada super minion wave. Mid lane juga harus dikendalikan dan kayaknya Lord yang coba untuk diambil secara paksa. Di reset dulu menunggu di bagian top lane. Karena belum ada yang kelihatan show di bagian top lane. Kalau Kars kelihatan, siapapun yang ada di bottom lane harusnya bakal digas. Holy Crystal, Holy Damage, dan Ether di depan sana masih terlalu dalam otaknya cuy Ether. Terbelakang, fokusnya dari Ether terpun ke langsung Ether, lihat mereka ke langsung Ether. Si di depan sana masuk ke dalam, terteksa para pasukan dari tim Navi. Mereka menukar dengan sosok yang lebih mahal, Iron Shiki itu ada poin kill yang sangat mahal. Tidak ada retribution, begitu pula untuk seorang Papi yang sebenarnya yang kali ini tidak memegang retribution, tapi Navi. Mereka hanya dengan 3 pemain dan 1 harus pulang mengurus wave ini di area B. Aran kabur sembarangan ini. Aran sakit di damage dari seorang Sive terlalu sakit. Berhasil kehilangan immortality. Sive mencoba untuk bersinar. Tapi Mafia nih immortality. Tapi nampaknya para pasukan dari Cetape kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan Sive. Aran standby dengan posisi di arah belakang sana. Masih mendapatkan distract-nya. Tapi Sive Oracle Sensitive Body Side. Lihat absorb damage yang sangat banyak. Membuat Sive bertahan di depan sana. YSKL masih mau lebih. Dan tidak ada yang bisa didapatkan dengan PNS yang dimiliki para pasukan dan tim Navi. Mereka mendapatkan keuntungan dengan Ether yang sudah kembali ke lane up down. Momentum dipegang sama Navi. Oke. Sekarang mereka bisa kendalikan Lordnya karena Ether akan langsung bergerak ke area sungai. Ini dia keseruan luar biasa di hari penutup week pertama EPL. Para tepuk tangannya. Wow, dan ini masih bisa menjadi game milik siapapun. 23 menit berjalan. Kars yang udah sibuk banget dari tadi ngurus semua wave ini, sekarang punya waktu untuk sedikit
lega untuk bisa ikut juga ke arah Team Fight. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka melihat di mana keberadaan dari RCK berada dari HP dalam satu David memberikan dalam terang pelatihan mereka kalau tapi fokusnya berbeda mereka terlalu fokus ke arah depan dan RCK kembali hilang begitu saja ini bertumbang Ether dan lihat Winter Cloud Safety for this time. Lotte terbuka lebar, tapi Sigma bersama Expansion akan datang. 2/3. Apakah akan berani dan itu dia Retribution yang salah poin dan para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka diselamatkan oleh CV dengan melawan buahnya sampai ke berhasil lihat ketika dia kembali benar-benar bersinar. Wah, tapi ini berat sih wave minion-nya. Iya sangat berat jujur menurutku karena Aether terlalu banyak menelan damage. Even dia tumbangnya karena Lord tadi. Dan ini gak bagus buat Navi. Mereka beda fokus. Iya, Zone out-nya terlalu deep. Dan ini bakal membuka kesempatan untuk CLI melakukan endgame di game yang kedua. Jadi sangat mungkin ya. Ini sangat mungkin, kenapa? Sangat mungkin. Tinggal fokus ke arah base-nya. Mereka akan lupakan Lord-nya, lihat fokus ke arah belakang flicker. Dan lihat Enkian, kehilangan immortality. Dan bakal dapetin satu, kehilangan Shattered. Fokus ke arah belakang, Fabiannya di satu menit terakhir.